Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya yang diampu oleh Bapak Eka Praja. Sebelum masuk ke dalam presentasi, saya perkenalkan, nama saya Doni Supriyadi, BP 23 1011 52 63 02 15. Seperti yang tertera pada layar, judul skripsi saya adalah Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Inflasi di Indonesia Menggunakan Algoritma SVM. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya adalah pada pada saat pada saat ini di mana inflasi lagi naik-naiknya, yaitu seperti naiknya harga dolar dan turunnya harga uang di Indonesia pada saat ini, dan seperti harga minyak dan harga barang-barang lain juga ikut naik. Maka dari itu banyak masyarakat yang komplain atau memberikan tanggapannya terkait tentang inflasi tersebut. Maka dari itu saya memilih tempat pengambilan atau tempat untuk mengambil tanggapan masyarakat tersebut adalah aplikasi atau media sosial X, atau yang sebelumnya disebut Twitter, di mana pada Twitter masyarakat secara real time memberikan tanggapannya terhadap isu tentang inflasi pada saat ini. Dan saya menggunakan algoritma SVM untuk menjabarkan atau mengklasifikasikan hasil dari tanggapan tersebut. Baik, selanjutnya itu adalah masalah dan hipotesis dan batasan masalah. Rumusan masalah. Yang pertama kali adalah identifikasi persepsi masyarakat terhadap respon kenaikan harga di platform X. Yang kedua adalah penerapan KDD untuk mengolah data teks tidak terstruktur atau bahasa tidak baku ataupun emoticon. Yang ketiga adalah efektivitas SVM dalam klasifikasi sentimen. Outputnya itu adalah positif, negatif, dan netral secara akurat, yang dimana SVM telah dibuktikan dalam banyak penelitian sebelumnya. Yang selanjutnya itu adalah hipotesis. Pada hipotesis, yang pertama kali adalah sentimen masyarakat diduga didominasi kategori negatif, akibatnya penurunan daya beli. Masyarakat pada saat ini didominasi terkait tanggapan terhadap inflasi dikategorikan lebih banyak ke negatif. Yang kedua adalah tahapan KDD diduga mampu menstandarisasi data media sosial menjadi data terstruktur. KDD telah banyak diterapkan pada penelitian sebelumnya, dan KDD sangat berhasil untuk menstandarisasikan data media sosial menjadi data terstruktur. Selanjutnya itu adalah SVM diduga memberikan tingkat akurasi tinggi pada pola data teks yang kompleks. Selanjutnya itu adalah batasan masalah. Batasan masalah di sini, masalah saya lebih fokus pada isu inflasi di Indonesia dari platform X, yaitu fokus dari masalah saya adalah inflasi yang ada di fokus saya adalah tanggapan inflasi yang ada di platform X. Yang kedua adalah algoritma klasifikasi menggunakan super vector machine atau SVM. Saya hanya menggunakan metode yaitu adalah algoritma SVM atau super vector machine. Yang ketiga adalah batasan masalah saya itu adalah output atau berupa hasil akhir yang dikategorikan menjadi 3, yaitu seperti positif, negatif, dan netral. Dan nilai evaluasinya terdiri dari 4, yaitu akurasi, presisi, rekal, dan F1. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu adalah tujuan. Tujuan dari penelitian saya adalah menyajikan hasil analisis sentimen dalam bentuk informasi mengenai kecenderungan pandangan masyarakat terhadap inflasi di Indonesia. Yaitu, tujuan dari penelitian saya itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat atau kepada peneliti-peneliti selanjutnya bahwasannya inflasi yang terjadi pada 2026 lebih cenderung tanggapan masyarakat ke arah mana, yaitu contoh dari output tadi yaitu adalah negatif, positif, atau negatif, sehingga memberikan gambaran tentang reaksi publik terhadap kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Apabila sudah diberikan gambaran, maka pemerintah bisa menindaklanjuti atau mengurangi atau merubah
supaya tidak terjadi inflasi parah. Yang kedua adalah menyediakan informasi yang berguna sebagai pertimbangan dalam memahami persepsi masyarakat mengenai inflasi sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, apabila dikategorikan apakah tanggapan masyarakat terhadap inflasi ini baik, buruk atau netral, maka pemerintah bisa memberikan tanggapan setelah ditanggapi oleh masyarakat. Selanjutnya itu adalah manfaat. Membantu pemerintah, peneliti dan pihak lain untuk memahami bagaimana sentimen masyarakat mengenai inflasi di Indonesia berdasarkan pendapat yang disampaikan di platform X. Manfaat dari penelitian saya itu adalah membantu pemerintah untuk mengetahui respon dari masyarakat terhadap situasi yang terjadi pada saat ini. Yang kedua adalah memudahkan dalam mengenali sikap positif, negatif, dan netral masyarakat terhadap isu inflasi. Yang mana setelah dikategorikan, maka tanggapan masyarakat lebih jelas ke arah mananya, maka itu dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar kekhawatiran masyarakat terhadap situasi yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya itu adalah landasan teori atau bisa disebut tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka saya lebih fokus kepada inflasi, sentimen analisis, dan super factor machine. Yang pertama itu adalah inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan ekonomi ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum serta berkelanjutan dalam waktu tertentu. Inflasi menjadi salah satu ukuran krusial dalam menilai kestabilan ekonomi suatu negara karena dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, tingkat konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang selanjutnya itu adalah sentimen analisis. Analisis sentimen adalah salah satu bagian dari text mining atau pengolahan bahasa alami, yaitu NLP atau Natural Language Processing, yang dimanfaatkan untuk mengenali atau mengolah serta menilai pandangan atau opini individu terhadap suatu isu tertentu melalui teks. Tujuan dari analisis sentimen adalah untuk mengetahui arah emosi atau opini yang terdapat dalam teks, apakah itu positif, negatif, atau natural. Baik, selanjutnya itu adalah mengenal yaitu adalah algoritma SVM. SVM atau Super Vector Machine adalah algoritma supervised learning yang mencari hyperlinks optimal untuk memisahkan kelas data yang terbagi atas 3, yaitu adalah hyperplanes, batar pemisah antara kategori, margin, jarak maksimum antara titik data terdekat. Kernel tricks menangani data nonlinear ke dimensi yang lebih tinggi. Ini adalah contoh fungsi dari keputusan SVM, dan ini adalah gambaran tentang SVM. Baik, selanjutnya itu adalah penelitian dahulu, yang dimana saya hanya mendapatkan jurnal tentang penelitian sentimen di platform X yang diteliti oleh Maulana pada 2006 dengan metodenya adalah SVM dan TDF. Hasil akurasinya adalah 80,76%. Yang kedua adalah Prastiko dan Wiranata yang diteliti pada tahun 2025 dengan judul penelitian adalah sentimen judi online di platform X dengan metodenya adalah SVM dengan hasil akurasinya yaitu 90,59%. Selanjutnya itu adalah penelitian Silaban dan Gumai pada 2025 yang judul penelitiannya adalah sentimen pinjaman online, yaitu dengan metode SVM dengan akurasi 86,42%. Selanjutnya adalah Hasan dan Bimbi tahun 2025 dengan judul penelitian sentimen kenaikan pajak PPN dengan metode logistik REX dengan SVM dengan hasil akurasinya itu adalah 82,24%. Dari penelitian di atas, SVM secara konsisten menunjukkan performa unggul dalam klasifikasi teks media sosial. Maka dari itu, saya menggunakan SVM karena telah banyak peneliti sebelumnya menggunakan SVM dan hasil akurasinya menunjukkan unggul atau baik. Untuk selanjutnya itu adalah kerangka kerja penelitian. Pada kerangka kerja penelitian ini kerangka kerja umum. Kerangka kerja khusus yaitu adalah scraping, preprocessing, transformasi, klasifikasi, evaluasi. Pada tahap scraping adalah pengumpulan data dari X, yaitu saya akan mengambil tanggapan atau
seperti berita yang ada di platform X tentang inflasi ataupun komentar-komentar yang ada atau dan lain-lainnya. Itu setelah data didapat, maka saya akan langsung masuk ke dalam proses processing, yaitu adalah mengcleaning data tersebut seperti kata baku, emoticon atau kata-kata gaul lainnya. Setelah di cleaning dan tokenizing, maka selanjutnya saya akan masuk langsung ke transformasi. Di pada transformasi ini adalah memberikan kepada kata tersebut yaitu pembobotan menggunakan TDF, yang dimana apakah kata tersebut diberikan bobot setiap kalimat atau kata. Selanjutnya adalah klasifikasi. Pada tahap klasifikasi ini adalah memodelkan dengan algoritma SVM apakah kata tersebut hasilnya negatif, positif, dan netral. Pada tahap evaluasi ini adalah gambaran dari itu adalah atau di metrik akurasinya, berapa netral, berapa yang positif dan negatifnya. Selanjutnya itu adalah saya akan menjelaskan lebih dalam tentang tahapan processing data. Pada processing data terdiri dari 7 proses, yaitu adalah cleaning. Pada cleaning ini yaitu adalah menghapus URL atau link dan username dan hashtag ataupun emoticon. Selanjutnya itu adalah case folding, itu adalah mengubah semua tag menjadi huruf kecil. Tidak ada huruf kapital, semua menggunakan huruf kecil. Setelah selesai, maka langsung ke tokenizing, yaitu memecah kalimat menjadi satuan, yaitu memisah setiap kata, seperti ubah koma, semua koma, seperti itu contoh pemisahan kata. Normalisasi yaitu adalah memperbaiki kata gaul atau singkatan KBBI, contohnya seperti YG dan yang lain-lainnya. Selanjutnya itu adalah stop word removal, yaitu adalah menghapus kata yang tidak bermakna. Itu apabila kata tersebut tidak bermakna, maka itu tidak akan terdeteksi oleh program. Selanjutnya itu adalah stemming, yaitu adalah ubah kata berimbuhan ke kata dasar. Baik, selanjutnya itu adalah contoh dari kenaikan atau lonjakan inflasi dari Juli 2026 sampai Maret 2026. Juli 2025 sampai Maret 2026, yaitu pada Januari 2026 terjadi lonjakan sebesar 10% dan pada Maret juga terjadi lonjakan. Dan itu banyak memicu reaksi publik terhadap bisa terjadi potensi inflasi sedang, atau bisa dikategorikan apabila pada Januari itu 10% bisa dikategorikan inflasi kecil. Baik, selanjutnya evaluasi kinerja model. Pada evaluasi kinerja model ini terbagi atas 4, yaitu adalah akurasi, mengukur ketepatan apakah prediksi modelnya, mengukur ketepatan keseluruhan prediksi model. Yang selanjutnya itu adalah presisi, mengukur kualitas prediksi positif model. Selanjutnya itu adalah rekal, kemampuan model menemukan data relevan. Yaitu selanjutnya itu adalah F1 score, rata-rata harmonik antara presisi dan rekal. Analisis model SVM diharapkan mampu menangkap pola bahasa sarkasme dan informal di platform X untuk meminimalisir false negatif pada keluhan masyarakat. Diharapkan SVM mampu untuk menangkap pola bahasa dari platform X, apakah tanggapan lebih ke supaya tanggapan lebih ke arah positif atau meminimalisir kesalahan pada negatif, yaitu supaya tidak ada kesalahan pengkategorian pada kata negatif di keluhan masyarakat pada saat ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya Doni Supriyadi mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.